Halo Sobat Trukmek, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Sigit Andriono dalam acara Trukmek Talk Show Road Safety. Bersama Sobat Trukmek menyelamatkan sesama. Seperti biasa, hari ini saya ditemani oleh narasumber utama kita, Pak Adrianto Sugiarto Wiono. Beliau adalah praktisi keselamatan jalan dari Politeknik APB Jakarta, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Hari ini ada yang spesial, Pak Rian memperkenalkan kita kepada dua narasumber, yakni Ibu Elizabeth Natalia dari Trainer Score Indonesia dan Ibu Dewi Budi Waskito dari International Labour Organization. Apa yang ingin kita bahas hari ini? Mari kita tanya langsung kepada Pak Rian. Silakan Pak Rian. Ya, terima kasih Pak Sigit. Sobat Trukmek sekalian, hari ini sharing-sharing lagi kita. Topiknya sedikit ya berbau gender. Tentunya ini adalah hal yang menarik, selalu menarik untuk dibahas gitu. Dari dulu pun buku tentang pria dan wanita itu selalu jadi topik, selalu sering jadi bestseller. Nah, Sobat Trukmax, hari ini tentunya kalau berbicara tentang keselamatan jalan dan wanita, kemudian pria perbedaan gender dalam konteks mengemudi, saya bukan ahlinya. Tapi hari ini saya mengajak dua orang ahli, dua orang yang sangat beliau-beliau ini sangat konsisten, sangat-sangat ahli di bidang kesetaraan gender. Yang pertama ada Ibu Dewi Budi Waskito dari ILO dan Ibu Elizabeth Natalia dari sebagai trainer SCORE. Apa itu SCORE? Nanti beliau berdua akan menjelaskan. Ininya begini, Sobat Trukmax. Seringkali kita dengar sen kiri belok kanan. Apa yang dipikiran Sobat Trukmax sekalian? Nah, saya tahu jawaban dari Sobat Trukmax, pasti twing itu loh gitu. Nah, kita akan dengar dari beliau-beliau ini yang merupakan ahli di bidang kesetaraan gender. Nanti kita akan dengar komentar atau apa ya hal-hal yang mungkin sangat-sangat akan sangat menarik. Saya yakin untuk kita sharing bersama. Mungkin lebih awal Bu Dewi Budi Waskito, monggo Ibu mungkin bisa memperkenalkan diri. Ya, saya Dewi Budi Waskito, bekerja untuk ILO sudah hampir 20 tahun. Wow. Sekarang saya bekerja untuk SCORE Project. Dan SCORE Project sudah berdiri selama 10 tahun. 10-11 tahun kira-kira. Mungkin bisa dijelaskan Bu, SCORE Project itu apa? Supaya audiens kita paham, terbayang gitu. Waduh, kalau SCORE Project apa, mendingan Ibu Elizabeth aja deh. Oke, baik. Hebat ngeneranginnya. Baik. Langsung Ibu Elizabeth Natalia, monggo Ibu. Lempar bola bola tangan. Ya, nama saya Elizabeth Natalia. Saya kebetulan bergabung dalam SCORE Project gitu ya, sebagai salah satu trainer dari SCORE Indonesia. Saya gabungnya dari 2015. Jadi kalau di tahun ini mungkin sudah berapa? 6 tahun ya. 6 tahun betul. Kalau ditanya SCORE itu apa? Jadi sebetulnya ILO sebagai sebuah organisasi internasional yang banyak memperhatikan masalah-masalah perburuhan, kebetulan mempunyai salah satu project dari ILO, itu SCORE namanya. Project ini lebih menekankan pada bagaimana bisa meningkatkan kinerja di perusahaan, yaitu dengan menjalin kerjasama yang lebih baik antara pihak manajemen dan pekerja. Nah, topik-topiknya apa saja di dalam program atau training SCORE ini banyak sekali. Salah satunya adalah K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Ya, itu mungkin yang agak nyangkut-nyangkut ya. Ya, betul. Dengan pembicaraan kita begitu. Tapi salah satu yang memang diangkat adalah juga mengenai kesetaraan gender di tempat kerja. Begitu kira-kira. Terima kasih Ibu Elizabeth. Oke, Sobat Trukmax, jadi kebayang ya
pengalaman-pengalaman beliau terkait dengan hal ini. Nanti kita akan sharing lebih lanjut terkait dengan road safety. Pak Sigit, ada yang mau disampaikan? Oke, artinya dari sini kan sudah ada gambaran, Sobat Terbang sudah bisa membaca. Nanti kita akan berbicara tentang apa, narasumbernya sudah paham. Artinya orang-orang yang sudah memang berkecimpung dalam bidang, salah satunya tadi Ibu Elizabeth nyebutin K3. Baik Pak Rian. Iya. Tentang tadi Pak, yang di awal opening tadi Pak Rian nyebutin tadi tentang gender. Ini seperti apa Pak nantinya? Apakah nanti kita akan mengupas habis tentang hal itu atau seperti apa nanti? Akan dibawa kemana kayaknya Pak? Ya, baik. Kalau waktunya cukup gitu kan. Kalau tidak kita bagi-bagi. Jadi beliau bisa kita undang lagi Pak Sigit. Iya, Pak. Supaya jangan kali ini supaya campaign beliau juga nyampe gitu kepada khalayak yang lebih luas lagi gitu kan, pada Sobat Trukmax. Baik. Tadi bahwa kita punya image selalu kalau bicara sen kiri belok kanan, tapi yang pernah saya ceritakan juga kepada Sobat Trukmax dan juga Pak Sigit bahwa ternyata kasus kalau kita berbicara sen kiri belok kanan, orang-orang mohon maaf pasti akan bilang emak-emak. Kenyataannya suatu ketika yang saya pernah kejadian adalah ketika saya memberikan training di salah satu perusahaan, beliau tanya, Pak saya ini punya kasus kayak gini, gimana Pak? Ada satu kendaraan sen kiri belok kanan. Ini bapak ini yang kejadian, bukan ibu-ibu kasusnya gitu kan. Begitu sen kiri belok kanan saya kejar, Pak, ini bapak kenapa kok sen kiri belok kanan? Apa jawabnya? Hei, kok percaya motor kah percaya saya? Nah, ini memunculkan masalah baru gitu. Akhirnya, ya sekarang mulai terserah gitu, nggak bisa diapa-apakan. Ini jadi sebenarnya kan kalau lihat dari cerita ini, masalahnya kan tidak laki-laki dan perempuan, tapi setidak-tidaknya harapannya dalam kondisi kali ini, dalam sharing-sharing kita hari ini, harapannya kita bisa meluruskan bahwa masalah tersebut bukan masalah tentang pria dan wanita, hanya saja kebetulan kasusnya yang terjadi seperti itu. Baik, mungkin lebih awal, Bu Dewi, kalau di ILO sendiri terkait dengan gender ini seperti apa peran sertanya selama ini yang mungkin bisa diceritakan kepada Sobat Trukmax? Jadi gini, kan suka dibilang bahwa kita kantor ketenagakerjaan. Ya, pastinya karena kita ketenagakerjaan, pasti banyak pegawai yang laki-lakinya ya. Iya. Besar. Kantor ILO itu terkenal dengan banyak cewek-ceweknya. Wah, ini. Jadi kita malah tidak gender balance. Bahkan direktur kami sendiri pun seorang wanita. Wah. Jadi kalau di kantor kami kita suka minta kalau ada pegawai baru, ya yang laki-laki dong, yang ganti. Ada pemandangan, bukannya kami melecehkan, karena sudah ibu-ibu semua. Jadi bahwa suatu organisasi dunia itu banyak dikuasai oleh tenaga laki-laki, semua itu juga nggak benar. Itu mengencourage tenaga laki-laki dan wanita, tapi kita melakukan persaingan secara adil. Jadi memang kebetulan yang lulus kebanyakan wanita. Memang kami di screening dengan sangat ketat ya, dan memang gender equality di kantor kami sangat digadang-gadangkan supaya ada kesetaraan dalam gender. Karena kan sekolahnya juga udah bareng-bareng, ya kan? Iya. Tapi nggak muncul ini Bu, nggak muncul kemudian katanya kesetaraan gender, tapi kok jadi banyak wanita di ILO gitu? Ada memunculkan image seperti itu tidak? Tidak, karena bagaimanapun juga untuk selection kita kan harus ada not for file-nya. Untuk ujian itu kan pertama kali kita kasih CV, kita kasih written test, kalau lulus baru interview, dan interview itu kan board masing-masing dihadiri oleh minimal 5 orang dan diwakilkan juga oleh serikat pekerja kami. Jadi itu sangat tinggi. Oke, baik, menarik. Jadi Sobat Trukmax kelihatan nggak kalau di ILO fair loh gitu, meskipun banyak wanitanya fair loh karena ada dasarnya gitu, bukan bahkan karena di tempat kami sebelumnya kita pernah menerima pegawai yang cacat alias buta. Karena walaupun bagaimanapun dia lulus dari universitas terkenal di luar negeri, dan memang dia bisa membuat suatu report dengan sangat baik, ya kan mengalahkan sarjana-sarjana ataupun yang
kita orang normal hasilnya dia memang jauh di atas rata-rata. Wow. Wow, keren sekali. Sobat Ya. Trukmax tuh. Jadi ini sebagai contoh ya Pak Sigit ya. Di Ailo sebagai contoh gitu kan, bisa segala hal bisa masuk. Yang jelas kompetensi nomor 1 Bu ya. Iya betul. Tidak atas dasar gender ataupun apapun, tapi adalah ke. Nah, mungkin ini saya ke Bu Elizabeth ini. Tadi terkait sen kiri belok kanan. Mungkin ini apa ya? Dan termasuk tadi Bu Elizabeth sempat sampaikan bahwa apa ya namanya, wanita dan K3. Kalau dalam konteks pekerjaan, apakah ada pembeda antara laki-laki dan perempuan dikaitkan dengan K3? Mungkin ada yang bisa di-sharing, Bu? Iya. Kalau yang sign kiri belok kanan tuh saya agak saya soalnya perempuan juga gitu ya. Silakan, Tapi saya nggak begitu gitu. Silakan diluruskan sebenarnya, Bu. Mohon diluruskan Bu ini. Iya. Ya seperti yang Pak Rian tadi bilang gitu, sebetulnya bukan masalah gendernya gitu ya. Siapa saja sebetulnya kalau lagi nggak fokus itu ya bisa aja gitu ya. Atau persepsi istilahnya gini, syaraf-syarafnya ini nyambungnya gimana nggak ngerti gitu ya. Jadi kalau mau ke kanan malah ngekliknya ke kiri misalnya begitu ya. Jadi somehow connect-nya itu nggak pas mungkin atau gimana. Dan itu bisa terjadi pada kedua gender, maksudnya nggak melulu hanya perempuan, cuman mungkin kalau ditarik rata-rata survei itu perempuan lebih banyak, gitu mungkin. Kebetulan. Betul. Tapi saya sama Bu Dewi enggak ya, Lis kita ya. Sen kiri tetap belok kiri kan ibu-ibu. Jadi kalau di tempat kerja kebetulan sebelum saya bergabung menjadi salah seorang trainer SCORE Indonesia, saya cukup lama bekerja di banyak perusahaan, beberapa perusahaan, terutama juga perusahaan-perusahaan yang manufacturing, industri begitu ya. Nah, kalau kita berada di typical sektor manufacturing begitu, terutama saya banyak di project, di furniture, di craft. Nah itu ketemunya memang lebih banyak rekan-rekan kerja laki-laki, pria begitu. Dominasinya memang dominasi pekerjaan laki-laki begitu. Jadi kalau dihitung kebalikannya sama Bu Dewi, gitu. Pengalaman saya lebih banyak ditempatkan mungkin perempuannya cuma 5 gitu ya, sementara yang laki bisa 40 sekian gitu perbandingannya. Kalau kita bilang 1 banding bisa 1 banding 9 begitu. Wow. Nah, kadang-kadang bisa seperti itu. Jadi untuk jenis industri tertentu memang bisa jadi laki-laki lebih mendominasi area itu. Nah, terkait dengan K3, ini yang kita perlu perhatikan, karena K3 biasanya kita pikir memberikan perlindungan ya selama perlindungannya udah terpenuhi standar begitu, ya udah selesai, agenda kita selesai begitu. Jadi misalnya pakai helm, udah harus pakai helm proyek misalnya begitu. Kemudian harus pakai safety jacket atau pakai sepatu safety begitu ya. Udah ticking the box gitu. Jadi hanya istilahnya ya saya sudah memenuhi dari pihak perusahaan ya, saya sudah memenuhi itu gitu. Udah cukup. Tapi nggak pernah dipantau lebih jauh. Tidak ada ketentuan misalkan kalau ibu-ibu atau dari ibu-ibu kemudian bekerja kemudian selama ini dalam perjalanannya dari rumah ke kantor pulang pergi menggunakan sepeda motor dalam kondisi tertentu misalkan hamil muda dan lain sebagainya, apakah menjadi suatu perhatian khusus gitu, ada perhatian khusus yang harus distandarisasi katakanlah seperti itu sejauh ya, ini? biasanya yang distandarisasi lebih ketika sudah memasuki area pekerjaan. Begitu, jadi udah datang ke kantor, udah datang ke pabrik, nah itu baru yang lebih distandarisasi oleh pihak perusahaan. Tetapi itu pun juga masih mungkin kalau kita lihat dari sisi
kesetaraan gender, memang perlindungannya ada, tetapi apakah sudah tepat? Nah, itu yang mesti digali lebih jauh gitu. Jadi misalnya terutama untuk ibu-ibu yang sedang mengandung ya, ibu-ibu hamil begitu ya. Nah, apakah pekerjaannya, tipikal pekerjaannya itu memang masih bisa dilakukan oleh ibu hamil atau memang perusahaan harus sebetulnya memikirkan lebih jauh gitu. Mungkin posisi pekerjaannya bisa dialihkan terlebih dahulu gitu ya, yang lebih aman untuk kehamilannya dan lain-lain. Tetapi kalau yang biasanya dari perjalanan dari rumah ke tempat kerja, nah itu yang mungkin belum begitu banyak. Saya tidak bilang tidak ada, tetapi belum begitu banyak perusahaan yang memperhatikan faktor itu. Tidak ada ketentuan apakah ILO memberikan arahan khusus begitu mungkin Bu Dewi? Atau untuk kaitannya terhadap road safety atau terkait dengan road safety tadi, terkait dengan bahwa misalkan ibu-ibu muda, ibu-ibu yang mungkin baru hamil muda terpaksa harus jalan, bekerja, pulang pergi kantor menggunakan sepeda motor, mungkin ada ketentuan khusus atau mungkin akan diciptakan atau saran khusus atau semacam semacam panduan begitu? Kayaknya belum ada ya Mas ya, tapi kayaknya kalau menurut saya pribadi ya, sebenarnya kalau memang kita sedang hamil atau apa, ya kita harus know-in aja kayak waktu itu memang kehamilannya bermasalah, jadi saya sebaiknya tidak nyetir karena saya malah kalau ada apa-apa jadi nyusahin traffic atau gimana, jadi sebaiknya ya tidak kita lakukan, jadi kita know-in aja gitu istilahnya. Problemnya kan sama kantornya Bu, tetap harus masuk. Iya, tetap masuk, tapi saya nggak nyupir gitu. Iya. Dialihkan pekerjaan nyupirnya. Dialihkan pekerjaan nyupirnya, iya. Pak Sigit ada? Oke. Kalau tadi Pak Aryan bicara tentang kondisi hamil, Pak ya. Kalau saya mau tanya ke Bu Dewi adalah ada rekomendasi nggak Bu? Bukan rekomendasi ya, semacam arahan untuk pemerintah sendiri dari instansi kan ya ke pemerintah. Jenis-jenis pekerjaan yang mungkin ini pekerjaan teknis tadi Bu Elizabeth menyebutkan dalam pabrik juga, manufacturing juga diharapkan pekerjaan yang kalau wanita nih pekerjaannya seperti ini loh, misalkan di belakang meja dan sebagainya, atau memang itu semua ketentuan itu tergantung pemerintah, tergantung perusahaan juga secara gender Bu, maksud saya ini rekomendasi bahwa kalau wanita itu pekerjaannya harusnya seperti ini. Kalau cowok yang teknis, lapangan dan sebagainya mungkin Bu. Ya nggak bisa gitu ya Mas ya, itu kan udah diatur ya, biar misalnya dia profesor, kerjanya untuk spesial bagian teknik, ya, karena dia wanita terus dia nggak boleh kerja di bagian itu kan Mas? Iya. Gitu loh, itu aja. Jadi kita kan merekomendasi dan menghargai kan harkat wanita. Adanya gender equality, kesetaraan gender. Jadi bahwa nggak karena kita statusnya sebagai wanita dan artinya kita tidak mempunyai kesamaan dari segi kepintaran, dari segi pendidikan, itu semua sama. Jadi kita harus saling menghargai dengan adanya equal treatment. Gitu. Itu menurut saya. Jadi tadi mungkin maksudnya Pak Sigit apa? Pekerjaan memang sudah diatur gitu, misalkan untuk laki-laki apa, untuk perempuan apa, misalkan dalam kondisi hamil tadi, misalkan kemudian jadi di sebuah perusahaan disarankan dari ILO membuat sebuah panduan bahwa kalau hamil pekerjaan yang boleh dilakukan hanya seperti ini loh, kalau tidak dalam kondisi normal boleh melakukan yang ini, seperti itu apakah memungkinkan? Nggak ada ya? Nggak ada, itu nggak ada. Yang hanya diatur dan kita membantu peraturan pemerintah itu adalah cuma cuti kehamilan, tapi selebihnya tidak ada. Ya. Mungkin kalau saya boleh tambahkan sedikit mengenai itu, mungkin kalau dari ILO memang tidak mengarahkan pada membuat peraturan tentang itu, tetapi yang ada adalah kami bisa membantu dari sisi mengedukasi dari si perusahaan itu, perusahaan apapun ya, apapun jenis perusahaannya, yang ada kami bisa mengedukasi bahwa sebetulnya perusahaan perlu mempertimbangkan hal-hal apa saja gitu yang terkait dengan gender.
Nah, aplikasinya pasti akan berbeda antara perusahaan yang satu dengan yang lain karena tipikal pekerjaannya berbeda, tantangannya berbeda di setiap perusahaan, sehingga bagaimana itu bisa meningkatkan kesadaran dari si perusahaan itu sendiri untuk bisa menerjemahkannya ke dalam peraturan-peraturan perusahaan. Itu yang mungkin lebih banyak kami lakukan dari pihak ILO, terutama dari SCORE project, dari SCORE Encourage training. perusahaan ya. Betul, betul. Tapi kita tidak bisa memaksakan, Mas, walaupun kita sudah mereka pelatihan, bimbingan, tapi kan belum tentu ya, itu dilaksanakan juga. Betul. Karena kan mereka juga terkait dengan profit oriented-nya mereka. Nah, itu kadang-kadang yang memang jadi tantangan ya, profit oriented-nya ini. Ya. Karena kan kalau berbicara tentang K3, berbicara tentang keselamatan, seringkali kaitannya akan diarahkan kepada cost gitu kan. Oh, cost-nya tinggi nih, pasti kami harus menyiapkan helmet, harus menyiapkan apapun perangkat terkait dengan keselamatan. Tapi yang kadang-kadang terlupakan adalah ketika event itu terjadi gitu kan. Ada kemudian terjadi near miss atau kecelakaan, baru oh iya rugi saya segini loh, ternyata kan biasanya yang suka terlupakan di situ. Baik, Ibu Dewi dan Bu Elizabeth, kembali lagi. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang keselamatan jalan dan wanita, dan pria dan wanita ini terutama yang karena sering kali jadi sorotan adalah wanita. Bener nggak sih? Ini mungkin nanti silahkan Bu Dewi dan Bu Elizabeth bisa saling menambahkan. Bener nggak sih sebenarnya ada sebuah survei yang menyatakan bahwa wanita adalah yang paling selamat atau paling memiliki kemungkinan selamat paling tinggi gitu dalam sebuah survei berkendara, bahwa ini adalah pengemudi paling aman gitu. Mungkin Bu Dewi atau Bu Elizabeth bisa saling melengkapi gitu. Karena pernah dengar itu gitu. Saya jawab dulu ya, Lis. Mungkin benar, soalnya ibu-ibu kan nggak seperti cowok, dia lebih hati-hati, mikirin wah kalau nanti dia kenapa-napa, anak saya gimana. Dan lagian apalagi kalau dia termasuk yang beli mobil kayak saya, wah kena kasus 1, kasus 2 gitu. Dan kalau saya pernah melakukan survei ya di mobil 88. Biasanya tuh kalau mobil yang dijual sama ibu-ibu akunya lebih tinggi loh, Mas, dibanding cowok. Yang kampas resnya tipis, apa. Nah, kalau ibu-ibu itu dia langsung tahu Masnya. Oh, ini yang pakai ibu-ibu cakep nih, kilometernya masih rendah nih, enak, tarikannya masih asik gitu. Tapi kalau cowok, buset, tau-taunya kilometernya udah, ini sering banget ya Mas, Aceh nih bolak-balik. Nah, mobilnya langsung udah gak enak, udah besirnya kasar. Nah, contohnya seperti itu aja. Kalau cewek itu kan atau ibu-ibu tuh punya pertimbangan yang khusus tentang hati-hati. Makanya kan kadang-kadang saking senewannya atau hatinya sen kiri jadi belok kanan kan. Karena juga kan traffic di Jakarta tuh kan emang udah kayak saya lah, kantor di Tamrin, pulangnya lewat Tanah Abang. Mantap banget deh. Rumah Kebonjeruk. Jadi bisa kerasa banget gitu loh stresnya di jalan tuh gitu loh, Mas. Betul. Baik, terima kasih Bu Dewi. Bu Elizabeth, ada tambahan? Iya, saya sebetulnya juga ada pengalaman beberapa kali menjual mobil saya gitu ya, karena kebetulan saya kepingin ganti dengan yang baru. Memang ternyata harga mobil saya lebih tinggi dari harga pasaran, bener katanya Bu Wow. Ya. Karena mungkin kondisinya lebih prima begitu ya. Saya nggak tahu, tapi ya memang itu tidak semua orang juga begitu. Ada yang mungkin merasa, oh ya kalau yang bawa cewek ini pasti lebih sering masuk bengkel nih karena bumpernya penyok atau sering serempet dan lain-lain. Ya relatif begitu ya. Tetapi mungkin kalau kita mau lihat, biasanya perempuan itu lebih tidak begitu berani untuk taking risk. Ya, setuju. Nah, itu ya. Jadi mungkin dari sononya ketika kita dibesarkan dari kecil kita dibesarkan bahwa typical gender roles itu mempengaruhi.
Jadi kalau perempuan itu tinggal di rumah, ngurusin rumah dan lain-lain. Sementara kalau yang anak laki-laki gitu lebih di-encourage, lebih diarahkan untuk punya keberanian, berani mengambil tantangan, bisa leading dan lain-lain. Nah, itu mungkin juga mempengaruhi ketika pada akhirnya kita menjadi dewasa, berada di belakang kemudi begitu. Itu sangat normal ketika pria berani ngebut, nyalip dengan kecepatan tinggi, mepet bawanya begitu ya dengan mobil depan, itu normal kalau untuk laki-laki. Sementara kalau untuk perempuan tuh dia bilang, "Wah, ini kayak nyetir udah kayak gitu ya, sopir bus begini," gitu ya. Pasti bisa bisa dibully lah kalau yang perempuan. Jadi mungkin saya rasa itu juga salah satu faktor kenapa perempuan mungkin dianggap lebih lebih aman gitu ya, karena kaminya memang tidak dilatih untuk punya tingkat apa, Taking mengambil risk-nya resiko. tadi. Iya, betul. Itu mungkin salah satu faktor. Berarti artinya kalaupun misalkan dari kecil itu sudah dilatih untuk taking risk, mungkin cara mengemudi wanita bisa seperti pria. Bisa, Apakah bisa sangat bisa. Bisa. Artinya Sangat bisa ya Bu Dewi ya. Karena kayak kalau saya maaf aja, kalau saya ngerasa anak saya sama suami saya itu enggak banget gitu loh. kalau nyetir ya Bu ya. Jadi kayak saya kemarin karena udah bosen banget, saya ke Bandung itu hanya 1 jam loh. Dan safe aja tuh 30 tahun nyetir alhamdulillah belum pernah nabrak sih. Iya. Dibilang cewek itu nggak bisa nyetir dengan cepat dan safe itu salah kalau menurut saya. Asik. Tapi tetap harus melihat ini batas kecepatan sekarang ya. Ya. Kalau nggak kena itu Kena Bu, itu. kena. Nggak kena itu sekarang. Iya. Artinya Sobat Trukmax tadi kita bisa dengar dari beliau berdua bahwa kalau dilatih dari awal, pria dan wanita bisa saja sama saja. Toh buktinya kita juga punya pembalap wanita juga banyak gitu kan. Artinya Betul. beliau ini juga cukup punya kemampuan untuk taking risk ketika di jalan. Tapi biasanya kalau udah jadi pembalap kalau di jalan lebih tenang sih. Baik laki-laki maupun perempuan. Perhitungannya berbeda. Perhitungannya berbeda. Oh, iya, Betul. iya. Iya, kalau udah biasa jadi pembalap justru ketika dihadapkan pada jalanan yang normal begitu, perhitungannya akan bermain sebetulnya. Mungkin juga karena emosinya sudah terlampiaskan di sirkuit gitu kan. Jadi kalau di jalan raya nggak akan balapan lagi gitu. Masih kita ada yang mau di untuk Ibu Elizabeth dan Bu Dewi. Sebenarnya topik tadi terkait taking risk dan ini saya sudah sempat mengulik di kesempatan sebelumnya dengan Pak Rian berbicara tentang ini juga. Jadi lebih hati-hati tadi. Bu Elizabeth nyebutin karena memang lebih hati-hati jadi menjadi pengemudi paling aman. Tapi masalahnya adalah kadang kami para kami para cowok melihat ini kok di depan kok santai sih, harusnya itu diambil atau mungkin ya Bu ya. Kok harusnya disalip kok masih tetap di jalur itu di tengah dan sebagainya. Yang saya mau tanyakan adalah pertimbangan kehati-hatian ini seberapa lapis Bu, artinya untuk taking risk tadi Bu, untuk bagi Ibu atau mungkin dari sudut pandang wanita. Seperti itu yang mau saya tanyakan. Silakan. Saya juga kadang-kadang jadi seperti Pak Sigit sebetulnya. Ini kok lambat banget ya, ini pasti cewek nih. Saya kadang begitu juga. Iya benar. Bu Dewi mau jawab dulu. Kalau aku misalnya contohnya kayak kemarin ke Bandung. Saya agak lambat tuh. Karena menurut saya Bandung itu kok kayaknya tiap menit peraturan tentang jalan kok berubah ya. Semua jadi one way. Tadinya yang boleh ini ke kiri, jalannya ditutup. Terus sempat pada suatu kesempatan saya merasa saya harus ekstra lebih hati-hati. Kenapa? Karena ternyata saya ketangkap polisi. Alasannya karena jalan itu sekarang nggak boleh dilewati antara jam segitu dan jam segini. Apakah Ibu tidak melihat pelangnya? Ternyata pelangnya ketutupan sama pohon. Akhirnya saya bilang saya bukan orang Bandung, orang Jakarta, gini-gini. Jadinya jadi dilepasin deh. Nah, jadi faktor-faktor yang seperti itu loh yang para ibu-ibu tuh ngerasa bukan karena kita nggak hati-hati dalam nyetir, karena menurut saya untuk melihat rambu-rambu lalu lintas itu juga bagian dari kehati-hatian dalam berkendaraan.
Oke. Karena kita nggak mau nyogok kan Oh, capek iya. mau cepet aja deh Mas gitu. Cukup safety sebenarnya, Pak. Nggak mau gitu. Safety, Pak. Kan mencari rambu, kemudian kebetulan rambunya tidak terlihat ya, Lihat-lihat. bukan salah Bu Dewi juga Iya, gitu iya. kan Pak Sigit. Artinya salah ya mohon maaf, yang bagian nebang pohon, yang bagian ini siapa gitu kan, nggak bisa disalahin Bu Dewi. Jadi salahnya bukan masalah gender kalau ini, salahnya masalah lain lagi gitu. Bu Tapi kan Elizabeth? bisa juga polisi atau orang lain yang ngelihat kejadian itu biasa ibu-ibu ngelawan lalu lintas kan gitu. Kan emang kita nggak benar-benar nggak lihat kan emang kita bukan orang situ gitu. Saya kalau ke Bandung juga nyerah Bu, saya nggak hafal-hafal jalannya sampai detik ini Bu. Bu Elizabeth bagaimana Bu? Silakan. Iya, kalau itu salah satu hal begitu ya, ketika memang kita harus di jalan itu harus paham betul gitu tentang rambu-rambu juga gitu. Nah, kadang-kadang mungkin perhatian bahwa ada loh rambu-rambu di jalan yang kita mesti pahami begitu ya. Itu penting, menjadi penting baik untuk perempuan maupun laki-laki. Tapi sekali lagi mungkin saya juga ngelihatnya dari sisi jam terbang ya. Kalau kita mau lakukan survei seluruh pengemudi, semua orang yang pegang SIM di Indonesia begitu ya, kita lakukan survei, maka sebetulnya sih kalau saya lihat kayak itu tadi, kalau laki-laki itu sudah lebih lama trainingnya, jam terbangnya udah lebih lama gitu kira-kira di jalan gitu ya. Sementara mungkin untuk yang perempuan, kalau yang mau jam terbangnya lama itu mungkin nggak, jumlahnya tidak terlalu banyak begitu. Tetapi memang ibu-ibu di era sekarang, bukan sekarang ya, karena pandemi ini juga jalanan saya lihat juga lebih sepi daripada dulu. Tetapi di zaman-zaman sekarang ini ibu-ibu juga diminta untuk punya kemampuan mengatur manajemen waktu, yaitu ngurus anak, pergi bekerja dan lain-lain, mobilitasnya lebih tinggi. Sehingga mau tidak mau perempuan sekarang juga ada semacam tuntutan begitu ya untuk bisa mobile, berkendara. Nah, di beberapa kota di beberapa daerah di Indonesia kan transportasi umum tidak seperti di kota-kota besar, misalnya seperti Jakarta, apalagi sekarang Jakarta ada MRT ya. Ya. Nah, itu kan mempermudah sekali begitu. Jadi mau nggak mau harus punya kemampuan untuk mengendarai, entah itu motor ataupun mobil. Nah, bagi yang memang masih baru gitu, mungkin itu berpengaruh juga. Kenapa kok nggak berani ngebut atau nggak berani nyalip kendaraan begitu ya. Nah, yang seperti itu mungkin salah satunya. Yang kalau saya rasa sebetulnya perlu juga ide aja nih ya buat Pak Sigit, Trakmex. Mungkin kadang-kadang perlu dilakukan training juga gitu atau semacam webinar-webinar untuk perempuan-perempuan yang supaya mereka lebih bisa mengenali bahwa oh ya ini rambu-rambu ini maksudnya begini, aturan main di jalan itu kayak apa. Karena kan sebetulnya dari Trakmex lebih paham tentang itu. Nah, bagaimana supaya bisa menyetarakan kemampuan itu juga saya rasa perlu dilihat gitu. Ayo Pak Sigit, kita jadi punya tantangan event berikutnya Pak Sigit. Kalau saya boleh nambahin ya Mas. Monggo Bu. Untuk road safety ini, karena saya mengalami sendiri ya, itu saya waktu itu sekolah di sekolah perempuan Katolik Kristen di Jakarta, cukup terkenal. Iya. Jadi susternya itu memberikan suatu pelajaran ekstrakurikuler yang harus kita semua ambil, bahwa suster atau sekolah membantu para siswanya untuk mengenal semua tentang safety road, road safety. Dengan ngajarin, manggil suatu guru polisi tentang rambu-rambu lalu lintas, bahkan manggil mekanik dari bengkel, mengajarin kita semua siswa perempuan untuk mengganti ban dalam waktu 10 menit. Wow. Memperkenalkan jenis-jenis ban basah, ban kering. Di mana kita diajarin mundur dalam 1 kali tarikan, paling banyak hanya 2,
Sampai segitunya. Kami semua sekolah perempuan. Jadi menurut saya sangat-sangat berkesan pelajarannya, dengan susternya kebetulan juga emang pandangannya luas. Kalau bisa sih menurut saya Track Magazine juga bisa mengencourage juga sekolah-sekolah, karena saya lihat anak saya karena mereka pada sekolah di negeri kok nggak dapat ya gitu. Sekolah saya dulu mungkin karena suster tuh kayaknya kolot banget ya. Kebetulan saya kan muslim. Ini suster gila nggak ada kerjaan apa ya hari ini, kita banju mundurin mobil, ganti ban mobil. Pelajaran yang menurut kita eceh banget gitu ya, itu tuh harus belajar. Misalnya katanya gini, besok nggak ada listrik, lo bisa nggak bikin nasi dari api biasa gitu. Kita bilang buset ada rice cooker men gitu kan. Jadi pokoknya ada pencerahan yang aneh-aneh tuh suster. Bahkan kita suruh bikin pakaian dalam sendiri loh. Wow. Selain kita suruh ganti ban dalam 10 menit. Jadi kalau menurut saya kalau di sekolah-sekolah sudah dipersiapkan, jadi begitu saya ujian SIM itu saya nggak terlalu berat karena sudah dapat ibaratnya preliminary keterangan mengenai berlalu lintas dan berkendara yang baik. Pembekalan di awal ya. Betul. Jadi kita agak tertib lah, kita tahu oh ini udah begini. Dulu kan sistemnya kan masih kalau tes kan ditajakan nggak boleh mundur, mobilnya masih keluar, dengan saya ya. Jadinya kan itu diajarin itu buat saya tuh terima kasih banyak karena perempuan buset mundur di mobil ya Allah gitu kan. Nah dengan pembekalan itu saya merasa berterima kasih banyak karena jadi kita tahu oh ya setengah gas setengah rem gitu, nggak usah panik mbak gini-gini gitu. Jadi saya rasa itu sangat baik kalau bisa mendapatkan diedukasi di SMA tentang tertib berlalu lintas, dan daripada prakarya yang nggak berguna menurut saya ya ini lebih berguna banget gitu loh. Ya, saya rasa itu hal yang perlu lebih sering diangkat sebetulnya kalau kita mau bicara tentang road safety gitu. Ya. Karena kadang-kadang tanpa sadar di sekolah pun kita masih agak kalau dulu ya nggak tahu kalau sekarang. Kalau dulu kan lebih diarahkan gitu. Ada PKK nanti begitu ya itu yang sebetulnya sih lumayan gender banget gitu kalau kita mau bilang dulu. Tapi saya dulu pelajaran menjahit juga dapat loh Bu. Loh iya makanya. Nah harus berimbang begitu. Karena sebetulnya ternyata kan kalau kita lihat kemampuan mengendarai itu salah satu basic skill di era sekarang. Kalau dulu mungkin ketika kendaraan masih harganya masih tinggi gitu ya, barang mewah begitu ya. Kalau zaman dulu kan begitu, punya mobil itu barang mewah. Kalau sekarang enggak gitu ya. Betul. Dulu mungkin belum dianggap sebagai salah satu basic skill, tetapi sekarang mengendarai kendaraan itu salah satu basic skill. Iya. Nah, betul, kalau enggak memang diangkat kesadaran untuk road safety-nya, ya akan sulit, kita akan blunder aja bicaranya akan begini terus begitu. Dan saya rasa yang laki-laki pun juga perlu juga kan di info mengenai road safety itu seperti apa, rambu-rambunya seperti apa sejak dari awal supaya ketika mereka mulai belajar motor itu nggak ugal-ugalan di jalan misalnya karena dasarnya sudah mulai diperkenalkan. Betul. Saya jadi kepikiran ini. Kalau ujian SIM itu kalau sekarang bukan dari kalau sekarang, sampai saat ini sebelum ujian SIM kita itu tidak pernah diwajibkan untuk mengikuti training. Iya. Itu Undang-Undang Nomor 22 bilangnya sudah seperti itu gitu, bahwa yang untuk memperoleh SIM itu wajib memiliki kompetensi. Kompetensi itu didapat dari satu, mengikuti kursus, yang kedua adalah belajar sendiri. Seringkali dalam setiap kesempatan road safety sharing saya selalu menanyakan, kalau belajar sendiri yang mengakui kompetensinya siapa? Ini kan nggak fair. Artinya ketika oke lah kita mungkin bisa memahami hal tersebut dimunculkan adalah karena Indonesia berpulau-pulau. Satu seperti sampai tahun 90 sekian ketika saya tinggal di Pulau Buru, untuk bikin SIM itu saya harus ke Pulau Seram gitu karena kabupatennya ikut di Pulau Seram, Maluku Tengah, jadi harus dari Pulau Buru ke Ambon dulu, dari Ambon baru ke Pulau Seram, baru bikin SIM. Nah, ini kan makan waktu kalau tidak dilakukan. Nah,
Apakah mungkin alasannya seperti itu? Itu terus terang saya sendiri tidak tahu, mungkin pembuat undang-undang yang lebih paham. Tapi yang jadi sisi yang paling menarik tadi yang seperti Bu Dewi dan Bu Elizabeth sampaikan, bahwa kita tidak pernah ada kewajiban training. Jadi seharusnya kalau itu dilakukan training yang sama, laki-laki dan perempuan pun bisa akan memiliki kemampuan yang sama ketika nanti mengambil SIM ataupun beroperasi di jalan, melakukan apapun tindakan di jalan. Nah, yang menarik lagi, kalaupun oke lah, training kendaraan bermotor ada. Biasanya kalau kita ikut kursus mengemudi mobil, diajarin awal-awal tuh. Oh, mesin itu gimana toh? Ini namanya busi, ini namanya apa dan sebagainya. Tapi mohon maaf, tolong koreksi saya jika salah, ibu-ibu, bahwa ada persepsi begini. Ini saya baca di bukunya Alan Pease and Barbara Pease, dibilang bahwa laki-laki akan melihat mobil sebagai sebuah mainan. Sehingga seringkali dikutak-atik, oh ini namanya busi. Sedangkan wanita melihat bahwa mobil ini adalah sebagai alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sehingga tidak perlu sampai detail itu. Kalau ada sesuatu, sudah serahkan bengkel, selesai, saya nggak mau ambil pusing. Apakah betul seperti itu? Nah, ini nanti mohon pencerahannya. Kemudian terkait tadi, kalau training mobil ikut kursus di Indonesia diajarin hal-hal seperti itu. Tapi untuk motor, belum ada detik ini di Indonesia training sepeda motor. Sama sekali, saya belum menemukan satu pun, entah kalau mungkin di salah satu provinsi atau salah satu daerah di Indonesia, itu mungkin ada. Tapi sejauh pengalaman saya, sejauh pengetahuan saya kok belum pernah ketemu. Mungkin bisa dikomentari, Ibu. Bu Dewi dulu boleh, baru Bu Elizabeth. Yang Mas bilang itu benar banget. Kita ibu-ibu, kalau saya pribadi lebih menganggap mobil itu sebagai tools karena dia ngebawa kita secara safety dari rumah ke sana dengan pertimbangan kalau naik taksi atau apa kan lebih serem ya, kita nggak akan takut dilariin bla bla bla. Jadi kita benar-benar merasa butuh banget dengan mobil, terutama saya yang rumahnya jauh dan macet. Nah, tapi saya nggak setuju juga kalau dibilang kita tuh ibu-ibu nggak selalu tahu tentang ini rusaknya di mana, karena ya itu tadi, karena saya sudah ikut pelatihan, jadi saya tahu gitu, misalnya kalau mobil tuh mogok, apa ya, kita nggak usah panik, apa dulu, karena yang saya dapat di pelatihan itu adalah, misalnya saya juga baru tahu tuh kalau rem itu, kabel rem itu ternyata tuh cuma segede sedotan, bahkan lebih kecil dari sedotan. Jadi kalau saya gila gitu nyetirnya tiba-tiba mendadak, remnya kagak kuat, kan yang modar gitu kan. Dan itu saya juga share ke anak saya bahwa ini loh yang nahan nyawamu, nek gabrus kan nyawamu nggak 7 gitu loh. Itu juga misalnya bisa suatu hari anak saya juga mogok, dia nggak tahu apa, cowok, padahal sebenarnya cuma tali kipas doang. Karena semuanya nggak cowok nggak cewek zaman sekarang ini sudah mengandalkan asuransi. Kalau ada apa-apa ya gue telepon aja, raksa, digendong kok mah mobilnya gitu kan. Ngapain gue pusing? Nah, mati kan, kita terus jawabnya apa dong, bener juga kan gitu. Itu lagi balik pentingnya edukasi terhadap nggak hanya tertib berlalu lintas, tapi juga apa yang harus kita lakukan kalau ada sesuatu dengan mogok. Mogok itu apa dulu yang harus kita lihat? Businya kah, akinya kah, tali kipasnya kah, atau apa? Dan itu harus diimplementasikan terhadap laki-laki dan perempuan. Karena kan semua bisa mengalami itu, terutama apalagi Jakarta yang kayak dari rumah saya yang sering banjir. Itu aja, Mas. Baik, ya. Sekarang tambahannya dari Bu Elizabeth nih, bagaimana Bu? Iya, awalnya saya melihat kendaraan itu memang sebagai tools, dan saya memang bukan tipikal orang yang sering senang mengutak-atik mesin dan lain-lain begitu ya. Tetapi ketika saya mulai belajar mengemudi, kebetulan ada kakak saya laki-laki, juga ayah saya, itu memang hobi gitu. Mereka memang hobi mengutak-atik mobil. Jadi akhirnya saya diajarin, dikasih info gitu. Ini loh, aki itu yang ini, namanya aki itu ini. Dia fungsinya untuk apa, begitu ya. Itu diinfo. Gitu. Kalau di jalan, hati-hati, selalu perhatikan temperatur.
Begitu, perhatikan temperatur, kalau ini harusnya di level sekian. RPM itu apa? Begitu. Kalau RPM-nya udah sampai angka segini itu artinya apa? Begitu ya. Nah, itu di info. Nah, saya bersyukur karena saya kebetulan punya kakak dan ayah yang mengerti dan mengajarkan itu ke saya, walaupun sangat-sangat dasar. Sangat-sangat dasar. Saya tidak bisa mengerti terlalu banyak tentang seluk-beluknya mobil. Nah, di kursus mengemudi, saya tidak dapat itu, Pak. Oh. Jadi memang betul-betul bahwa ini silakan masuk ke dalam mobil, ini pedal gas, ini pedal rem, kopling, di sini handrem, ini Versnellingnya, kalau sign ini, kalau lampu ini, kalau wiper ini, hanya itu, begitu ya. Jadi info yang diberikan oleh beberapa kelas mengemudi itu memang juga tidak cukup sebetulnya untuk kita sebagai pengendara baru memahami apa yang kita pegang. Begitu. Jadi salah satu jangankan jangankan itu, yang kadang-kadang safety belt aja nggak dikasih tahu sama betul. Ini safety belt loh, kalau nggak dipakai crash bubar. Nah, ini kan hampir nggak dikasih tahu gitu kadang-kadang. Pemakaian spion juga kadang nggak diinfokan bahwa sebetulnya ini kaca yang di tengah ini buat apa, yang kanan dan kiri ini buat apa, angle-nya sebaiknya seperti apa. Itu juga kadang-kadang tidak diinfokan dengan baik begitu oleh si instruktur. Gitu ya. Standar Belanda dengan Australia spion beda loh, Bu. Beloknya seberapa. Makanya. Nah, jadi saya rasa kalau road safety salah satu yang juga perlu mengembangkan metode pengajarannya adalah kelas-kelas kursus mengemudi juga, begitu. Karena kan trainingnya kalau kita nggak belajar sendiri, lalu kita dapat dari mana? Harusnya ketika kita mulai belajar mengemudi, informasi itu juga diberikan sebagai sekali lagi basic skill ketika kita memegang kemudi. Betul. Begitu. Ada satu pengalaman lucu ketika saya sempat tinggal di Bali. Saya sempat tinggal di Bali 12 tahun begitu ya. Ketika saya lewat daerah Canggu waktu itu, Canggu atau ke arah Tanah Lot ya. Itu kan banyak tanjakan begitu, agak naik turun jalanannya dan tidak terlalu lebar. Jadi kalau misalnya ada kemacetan di depan, agak sulit kita untuk nyalip-nyalip menghindari kemacetan itu. Pada suatu hari waktu itu tiba-tiba macetnya kayaknya panjang banget gitu. Panjang banget. Ketika mulai bergerak yang di lajur saya ini mulai bergerak gitu ya. Biasa kan, kita kan kalau di jalan kan giliran ada macet kan ini macet apa sih gitu kan pasti gitu ya. Betul. Gitu. Nah, sampai ketika saya mendekati titik sumber kemacetan itu, ternyata apa? Ada sebuah mobil, saya nggak sebut merek gitu ya. Baik. Dipahami, Bu. Nanti di-tweet, Bu, nggak apa-apa, Bu. Nah, itu makanya. Kalau nangkring hampir di perempatan, nangkring di situ, ibu-ibu turun gitu di situ, ada satu ibu yang turun, pengemudinya ternyata karena kursi pengemudinya kosong. Terus lalu ada bapak polisi satu lari-lari gitu bawa bensin yang dijual di botol literan itu, Pak. Oke. Ya. Bensinnya habis ternyata. Oke. Ya Allah. Parah banget. Nah, kalau kita mau kaitkan itu dengan diskusi kita hari ini begitu ya. Sebetulnya kan untuk mengetahui tangki bensin itu isinya berapa liter, sudah mau habis atau tidak, itu kan sebetulnya sangat basic. Kalau kita megang kunci mobil, kita mau pakai, itu kan kita pasti lihat tangkinya gitu kan. Betul. Ini bahan bakar saya ada berapa begitu, atau masih berapa. Nah, buat saya saat itu, saya ngerasa ini konyol banget gitu. Iya. Ya, bawa mobil pergi jauh gitu, belum tentu daerah situ kayaknya kalau mau ke pom bensin masih agak cukup jauh begitu waktu itu. Bisa kehabisan bensin dan akhirnya membuat sekian banyak mobil, sekian banyak kendaraan, itu macet itu lebih dari setengah jam.
Wow, gara-gara bensin 1 botol. Ya. Gitu ya. Tapi Bu, bicara tentang bensin, saya sendiri pernah kehabisan bensin gitu. Nggak, karena gini, katanya kalau cowok lihat jarum bensin sudah mendekati E, yang dipikirannya adalah I know my Masih cukup. car. Ya. I know my car gitu. saya tahu kendaraan saya. Paling bentar lagi masih. Ternyata kendaraan saya pada waktu itu adalah sensor bensin yang ada di tangki itu bermasalah sehingga tidak bisa sampai ke E. Sampai di atasnya itu sudah habis ternyata. Ini dia. Oh, spesial berarti itu, Pak. Spesial case, Pak, tapi tapi karena kan kebiasaan. Mungkin kalau kita aware terhadap kendaraan, rajin periksa kendaraan, mungkin oh iya udah setengah tangki lah, tinggal 1/4 diisi kan. Ini kan udah mepet. Bentar lagi juga sampai pom bensin gitu. Ternyata enggak, tengah jalan. Apa ini, starter masih jalan. 2 kali starter masih bisa jalan, untung masih bisa minggir. Jadi ya tidak sampai setengah jam tadi, Bu, seperti di Bali. Ya tadi di kepala I know my car gitu. Ternyata tidak sesederhana itu gitu. Ya, kalau yang di kasus saya mungkin beda, mungkin juga nggak terlalu memantau kalau saya jadi teringat begini dari apa yang diceritakan Bu Elizabeth di Bali ini tadi. Saya kalau memberikan training tentang road safety tentang terkait dengan mengemudi, terkait dengan pre-trip inspection, inspeksi prakendara sebelum berkendara, apa saja yang harus harus diperiksa gitu. Kalau dari Australia saya dulu dapat istilahnya power, kalau dari Belanda dulu saya dapat istilahnya powder. Nah, beda D-nya aja. Jadi P-nya petrol, O-nya oil, kemudian W-nya water, D-nya damage, D powder, E-nya electricity, kemudian R-nya rubber. Nah, yang dari dulu saya mikir pada waktu saya ikut TOT dengan mereka, apa sih kenapa kok petrol aja harus disebutkan dalam rangkaian itu gitu yang harus dicek. Padahal begitu kita masuk kontak on semuanya panel itu nyala, otomatis ukuran bensin segala macam akan muncul. Kenapa harus jadikan perhatian? Ternyata saya hari ini baru ngeh dari cerita Bu Elizabeth. Ternyata masih banyak orang yang tidak paham bahwa itu adalah hal yang penting yang harus diperiksa gitu. Mau laki-laki mau perempuan sama saja ternyata. Ya seperti itu ya. Jadi kontak kenapa harus di materi training gitu loh. Iya Pak Sigit, saya sampai kepikiran kenapa harus jadi materi training itu harus memunculkan itu gitu. Saya pikir pasti ngelihat lah gitu. Tapi ternyata begitu kita meremehkan sesuatu ya bubar semua. Ternyata malah kelewat dan ya kehabisan bensin juga. Nasib gitu. Iya. Benar, Pak. Pak Aryan tadi juga cerita tentang bensin yang tipis tadi, Pak. Pandangan mungkin saya nanti minta pendapat sama ibu-ibu di sini. Kondisi bensin tadi yang tipis mendekati E. Saya pernah pengalaman juga bukan pengalaman di motor sendiri. Cara kan di motor tertentu, di merek tertentu kan kalau berkedip itu bensin ada sisa sekian liter kan, Pak. Oh iya. Jadi nggak jadi kalau dulu itu pakai jarum, sekarang pakai digital, cuma E-nya itu kedip. Ya. Istri saya itu mengomentari, oh ini segera harus diisi. Ini habis nanti aku nggak cukup ke sini. Kalau saya pakai aja, nanti kamu pulang balik lagi itu pasti ada. Saya mau minta pendapat ini tentang pandangan tadi. Yang mau saya tanyakan adalah mungkin ada istilahnya pertimbangan sendiri dari wanita, dari ibu-ibu di sini. Kondisi panik, kondisi mungkin manajemen ya, atau mungkin tadi dari Bu Elizabeth nyebutin basic rule-nya sendiri, gender rule artinya. Ada nggak yang membuat ini artinya wanita menjadi lebih hati-hati, atau mungkin sudut pandang cowok praktis. Aku loh sudah pengalaman bensin segini, nanti sampai segini masih balik lagi, sedangkan ini habis, ini harus segera diisi nanti. Dan yang saya minta pendapat adalah di sini, Pak Yan. Jadi artinya apa ya, kondisi tadi Bu Elizabeth juga nyebutin mogok tadi, gampang, tinggal telepon nanti juga digendong sama asuransi. Bu Dewi. Nah, ya. Jadi juga nyebutin kondisi panik-panik ini, cara menghadapi antara pria dan wanita mungkin ada perbedaan, atau mungkin di Bu Elizabeth juga ada pengalaman tentang training Bu yang di perusahaan sebelumnya menghadapi kepanikan ini dari sudut pandang gender maksud saya.
Silakan. Iya, kalau kepanikan ini sebetulnya kalau saya rasa karena perempuan ini kan cukup sering berada pada posisi maintain begitu ya, yang maksudnya kami perempuan ini kacamatanya lebih terbiasa untuk melihat bahwa ini harus rolling gitu ya, harus bergerak, jadi harus ada semacam stok aman begitu. Iya nggak sih Bu Dewi? Nah itu, kebiasaan-kebiasaan seperti itu tuh mungkin yang berpengaruh juga begitu ya, ketika, tahu bahwa, "Ah, ya ini kok semakin menipis ya? Ya kalau cukup, kalau enggak bagaimana?" Begitu. Nah itu yang mungkin lebih banyak menjadi pertimbangan atau pemikiran dari cukup banyak perempuan begitu. Karena kebiasaan misal nih, beras habis gitu, Iya, ya. udah tahu nih kita di rumah berasnya, ini kayaknya tinggal 2 kali masak aja nih, berarti harus belanja misalnya. Nah itu yang sudah, terbiasa dilakukan karena mikirin kalau habis 2 kali masak, terus nanti makan apa gitu yang di rumah. Nah kita mikirnya seperti itu. Nah mungkin itu juga yang akhirnya muncul ketika kita, berhadapan dengan misalnya mengendarai kendaraan atau di pekerjaan, kita selalu ada semacam sense of, panik, sense Sense of of panik. emergency gitu. Itu God gift atau apa, Bu? Ya, saya gimana ya? Atau memang ada menempel di semua perempuan hal seperti itu? Kalau semua mungkin enggak juga. Tetapi cukup banyak. Tapi saya rasa untuk yang laki-laki pun mungkin ada juga yang punya sense ini gitu, karena, pola kebiasaan sehari-harinya ketika dia memang terlibat di area pekerjaan atau memang udah terbiasa dengan, bahwa dia harus memastikan kelancaran dari sebuah proses gitu ya, kelangsungan hidup dari banyak pihak misalnya. Saya rasa, sense itu juga akan dimiliki, menurut saya. Cuman mungkin memang jauh lebih kelihatan di ibu-ibu sebagai majority. Lebih kelihatan di perempuan sebagai majority. Tapi kalau kita mau tarik di generasi mungkin yang masih muda sekarang ya, kayak yang sekarang mungkin masih di level mahasiswa, masih pelajar, mungkin ya belum kelihatan juga gitu. Iya, iya. Nggak tahu Bu Dewi nih. Itu juga kejadian sama saya. Waktu itu saya naik mobilnya Pak Januar, bos saya, bos Scholar Project. Nah, saya naik, kita mau datang ke suatu meeting di Depnaker, yang kita tahu di jam segitu tuh macet banget dari kantor ILO di Tamrin. Pas kita duduk, pasang safety belt, saya lihat bensinnya tuh list M. Terus aku bilang gini, Pak Bos, apa kita mau isi bensin dulu? Nggak perlu Bu, ini tenang aja. Ya, saya antara zikir, jalan, karena saya orangnya memang sangat-sangat control freak gitu ya. Saya selalu isi bensin, begitu setengah saya langsung isi, karena saya taringan bensin saya kotor, apa-apa, karena saya hobi banget pergi ke bengkel. Nah, jadi begitu lihat bos saya gitu, saya jadi diem aja. Lawang dia ini bos saya itu lulusan otomotif dari Jerman, S1 dan S2. Masa kita nggak percaya sama dia? Kita dipecat. Ya nggak mungkin toh. Tapi ternyata alhamdulillah wa syukurillah, pulang pergi itu bensinnya masih cukup loh. Nggak punya nyala terus. Aku beriman Bu, beriman. Yang penting yakin ini. Iya, tapi dia aja itu ya tenang aja nyetirnya ya. Nggak noleh-noleh pompa bensin sama sekali loh. Kita ngelewat 2 kali gitu loh. Isi aja Pak Bos, nggak perlu, nanti aja pulang diganti. Oh ini masih banyak kok. Katanya, lah udah kedip-kedip bolak-balik gitu loh. Nah itulah Pak perbedaan antara kita ibu-ibu dengan laki-laki. Nah, kalau saya ya percaya aja. Mobil gitu, kalau mogok kita nanti tinggal panggil sopo, aku bilang gitu. Tenang Bu, tenang, nggak bakal mogok, kata dia gitu. Tapi ternyata ya memang benar. Makanya mungkin itu secara beda ya, Lis, kita ibu-ibu itu kenyataannya memang seperti itu gitu. Berdasarkan pengalaman sih. Bu Dewi itu sebetulnya berdoanya tuh karena takut disuruh dorong. Iya. Masuk akal ini, masuk akal. Tapi begitu juga anak saya. Anak saya kalau mau pakai mobil, Mah pinjem dong
mobil, loh kamu kenapa nggak pakai mobil papa, kan dia di mobilnya di luar. Parah Pak, nah daripada nanti kita masih liatin ngisi bensin, aku lagi nggak punya duit gitu. Mama kan pasti ada bensin. Nah, dari segi anak-anak aja udah bisa lihat ibu dan bapaknya beda. Kalau suami saya, oh iya lupa, oh udah habis ya. Dia tuh kalau nyetir nggak pernah lihat tangki bensin. Wow. Kayak gitu. Nanti kalau ini udah empty, oh ya udah. Aku sampai bilang, apa kamu mau mobil isinya air, teh, kopi? Soalnya sudah pernah berapa kali juga mogok karena dia lupa bensin gitu. Ini santainya. Ini keren ini. Nah, jadi sangat-sangat menarik ini pengalaman ibu-ibu sekalian. Makanya kalau tadi terkait dengan sense of emergency, sense of sense of paniknya tadi, katanya begini. Karena ini kami sempat tanyakan, karena ada fenomena yang menarik bahwa di prodi logistik di APP ini, kenapa mayoritas mahasiswanya adalah perempuan? Mayoritas adalah mahasiswi. Sedangkan di pekerjaan di dunia logistik banyak sekali meminta pria. Salah satu salah satu pembesar, salah satu manajer di perusahaan logistik pernah ngomong ke saya begini. Sebenarnya dunia logistik itu adalah dunia para wanita katanya. Loh kok gitu Pak? Iya. Karena apa sih di dunia logistik yang tidak ditangani oleh wanita? Bicara procurement. Di rumah siapa yang megang procurement? Yang mau belanja apa, belanja ini, belanja itu, yang ngatur ibu-ibu. Oke. Terus warehousing. Berbicara warehousing, artinya kan meletakkan barang di tempat-tempat yang sesuai. Oke, ibu-ibu tahu, ibu-ibu yang biasanya ngatur. Ini sabun tempatnya harus sama dengan sabun. Beras nggak boleh dekat dengan sabun, dan lain sebagainya. Itu adanya di logistik, yang punya itu adalah ibu-ibu. Jadi wajar kalau di APP yang masuk banyakkan wanita. Dan salah kalau orang logistik mintanya cowok katanya begitu. Ini salah satu, mungkin bisa jadi referensi Ibu Dewi dan Bu Elizabeth nih. Wah, si Mas nih hati-hati nih kalau ketemu sama Liz nih. Ini nggak sensitif nih kalau kayak gini. Ayo Liz. Bagaimana Ibu? Iya, jadi sebetulnya kalau kita lihat kan di era-era belakangan ini memang isu gender equality itu jauh lebih banyak, lebih sering kita dengar belakangan ini terutama begitu ya. Karena memang ada perubahan begitu ya di masyarakat secara umum, memang ada perubahan bahwa sebetulnya kalau kita bicara tentang kemampuan, kita bicara tentang keahlian, itu genderless. Ya, betul. Seharusnya. Kalau kita bicara kembali ke tentang kompetensi, itu harusnya genderless. Hanya kita memang sudah sekian lamanya terbiasa dengan konsep kalau perempuan mesti begini, kalau laki itu harusnya begitu. Setuju. Ketika ada crossing di situ, ketika ada perempuan yang mulai memasuki dunia atau wilayahnya laki-laki, atau laki-laki yang masuk ke wilayahnya perempuan, itu masih kayak kaget gitu ya. Masih agak wow kok bisa sih gitu ya. Padahal sebetulnya kalau kita mau tarik lebih jauh, kemampuan-kemampuan itu ya bisa saja dikembangkan di kedua belah pihak, baik perempuan maupun laki-laki. Hanya kita belum terbiasa. Apa yang kita bahas hari ini gitu ya, yang selama ini kita bicarakan mungkin tentang gender equality, nanti mungkin 5 tahun dari sekarang atau 10 tahun dari sekarang kita akan melihat perubahannya akan sangat besar sekali. Karena semakin banyak orang mulai melihat bahwa iya, kemampuan itu sebetulnya bisa dimiliki oleh siapa saja. Betul. Sementara ini memang kalau kita lihat di labor market begitu ya, di bursa pekerja begitu, memang masih ada dominasi itu. Tetapi jangan lupa, saya juga punya teman-teman perempuan yang kerja di rig. Wow. Di pengeboran minyak. Yang mereka harus bertugas di rig selama mungkin 1 bulan begitu, atau 3 minggu, nanti turun begitu. Yang dominasinya juga laki-laki loh di sana.
gitu. Betul, Tetapi betul. mereka memang bekerja di sana karena dilihat kemampuannya ada, mereka punya kompetensi itu, dan mereka bisa perform, bisa menunjukkan kinerjanya sama dengan yang laki-laki. Lalu pertanyaannya, so why not? Ya. Begitu. Sama seperti ketika nanti kita bicara laki-laki yang masuk ke area pekerjaan perempuan gitu, yang sementara ini didominasi oleh perempuan, why not? Itu aja kalau dari saya gitu. Jadi ya itu nanti saya pengen lihat mungkin 5 tahun 10 tahun dari sekarang mungkin Bisa, beda bisa, semua itu. bisa yang Ya, tadi lulusan APP kan banyak wanita, memang akan banyak di dunia logistik, lebih banyak daripada Bisa pria jadi, ini bisa jadi. bisa jadi begitu. Sama Menarik. ketika saya di Belanda, saya lihat ternyata driver-driver pengemudi trailer, Ya. yang truk trailer yang besar-besar itu, saya pernah beberapa kali stop di pompa bensin begitu ya. Saya lihat perempuan, pengemudinya perempuan, dan mereka membawa itu untuk trayek jauh gitu ya. Tubuhnya bukan yang sampai maskulin kekar begitu juga enggak gitu. Dan di sini saya lihat ya wajar aja ketika perempuan bisa melakukan pekerjaan itu, ya lingkungan sekitarnya juga melihatnya bukan sesuatu yang aneh. Iya, Karena kalau setuju. mereka bekerja di area itu berarti mereka dipandang mampu, punya kemampuan untuk itu. Tapi ada sudut pandang begini, Bu. Mohon maaf, mohon koreksinya. Jadi ketika di dunia logistik ini ada, kenapa kok mintanya adalah pria biasanya, adalah karena begini. Nanti Anda akan banyak, karena pekerjaan ini Anda akan banyak berurusan dengan para sopir yang mayoritas laki-laki. Gitu. Kemudian untuk itu ya yang harus ditemukan, yang harus menghadapi mereka laki-laki. Tapi ada beberapa perusahaan yang sudut pandangnya berbeda. Karena yang Anda hadapi laki-laki biasanya kalah sama perempuan. Sehingga yang harus maju, saya harus nerima justru perempuan. Saya nggak bisa nerima laki-laki untuk hadapi para pengemudi ini. Karena kalau dibilang sama supervisornya adalah wanita, pasti udah manut. Iya bu, iya bu, iya bu, udah selesai gitu. Kalau sama yang cowok diajak berkelahi. Nah ini mohon apa ya, insight-nya lah gitu, dari Bu Dewi dan Bu Elizabeth. Ini agak sensitif ya Bu Dewi ya. iya betul, betul. Ini sama aja ya Mas sama kejadian anak saya. Kebetulan Ya. anak saya bungsu itu lulusan cyber security. Ya. Tapi lulusan terbaik di angkatannya mereka itu ternyata adalah perempuan. Wow. Yang bisa membobol akunnya universitasnya sendiri. Hebat. Nah, ya hebat. Jadi ini jadi tidak bisa, ini seperti yang tadi Elizabeth bilang tentang kompetensi. Dia memiliki kepintaran, kompetensinya tinggi, dan sekarang anak itu juga udah kerja di Waterhouse di Jakarta. Jadi memang permintaannya itu juga di posisi itu adalah laki-laki, tapi hanya dia yang bisa tes secara nilai yang sangat tinggi. Dan universitas juga bilang dia pernah begini, dan memang dia jadi itu kan juga gender ya, masalah gender, bahwa pekerjaan itu sebenarnya lowongan pekerjaan itu hanya untuk laki-laki. Dan setelah diberikan resume dari universitas bahwa memang dia adalah lulusan terbaik di angkatannya, baru ini, karena itu kan tempat bekerja yang sangat prestis ya. Ya, PwC. Ya, jadi kan sedangkan teman-teman sedangkan di angkatannya itu dari 23 lulusan di angkatan anak saya itu perempuannya hanya 2, selebih. Dan kebetulan aku bilang sama anakku yang tidak keterima di situ bahwa lihat nih, 5 tahun mendatang seperti yang Elizabeth bilang, gender akan merubah dari segala sektor termasuk dalam perkawinan. Jadi hati-hati kamu kalau malas-malas nggak mau masak. Istrimu itu bukan buruh, kalau kata suami saya, kalau mau enak masak, kawin sama pembantu aja, Mbak. Karena kan dia juga bantu kamu cari duit. Kamu, dia bisa jemput kamu. Sebenarnya apa? Malah dia bisa ngelahirin kamu, nggak bisa kok. Tapi kan kita balik lagi ke nanti kaitannya dengan agama, bahwa istri bisa bekerja karena izin suami, itu juga kan. Tapi untuk yang tidak
akan berubahlah banyak. Makanya perlunya pendidikan di masa depan dan toleransi serta pengetahuan tentang gender, bahwa peran perempuan itu akan berubah banyak sekali di semua sektor. Menarik. Saya nambahin sedikit karena gender equality ini bisa juga disalah persepsikan ya, kalau kita nggak terlalu paham dengan maksud dan tujuan dari gender equality itu sendiri begitu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang gender equality itu bukan maunya membela semua hak-hak perempuan sampai yang jadi girls power begitu. Bukan seperti itu konsepnya, tetapi betul-betul melihatnya bahwa kesempatan itu, kesempatan untuk maju, berkembang, dan mengembangkan diri itu sebetulnya dimiliki oleh semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Ada ruang yang diberikan untuk mereka bisa mengekspresikan itu. Begitu. Kalau kita tadi Bu Dewi sempat bilang kalau dari sisi agama mungkin akan beda ya kita ngomongnya ya, karena memang hantaman bukan hantaman, tapi mungkin yang masih agak banyak membuat orang berpikir, "Oh ya, tapi kan ini secara agama mungkin Nggak boleh berbeda." Ya, posisinya ada berbeda batasan begitu. boundaries ya. Ya, ada boundaries. Nah, kembali lagi kalau kita masuknya ke ranah keluarga, gitu, ranah keluarga di dalam sebuah pernikahan, sebetulnya yang dibutuhkan adalah saling menghargai juga, begitu. Jadi bukan berarti kalau perempuan diberi kesempatan yang sama, terus perempuan bisa menguasai juga gitu di rumah menjadi apa namanya? Semena-mena atau gimana? Dominasi juga. Ya tidak seperti itu, begitu. Karena Iya. kalau kita masuk di ranah keluarga, maka ada suami dan istri, ada ayah dan ibu, begitu ya, yang sebetulnya juga perlu berkomunikasi, perlu bekerja sama dalam kaitannya memanage, mengatur, mengelola rumah tangganya, begitu. Tetapi yang kita lebih tekankan di sini adalah memberikan ruang untuk bergerak dan mengekspresikan juga kepada perempuan. Karena mau tidak mau harus diakui bahwa di beberapa wilayah di dunia ini, saya bahkan nggak bilang di Indonesia saja, tetapi di dunia ini masih banyak yang ada perlakuan-perlakuan yang berbeda yang diberikan terhadap laki-laki dan terhadap perempuan. Ada pembedaan itu gitu. Mau tidak mau kita harus akui. Oke, baik. Wah, ini menarik ini. Wah, nggak kerasa ini sudah hampir 2 jam kita. Sepertinya kita harus buat sesi lanjutannya, Pak Sigit. Bener, Pak. Ini seperti tadi usulan Bu Dewi dan Bu Elizabeth terkait bahwa perlu adanya edukasi yang seimbang antara pria dan wanita. Selama ini bicara mengemudi itu kesannya adalah wilayahnya pria terus gitu. Sedangkan wanita tidak cukup diberikan kesempatan untuk untuk mengeksplorasi, untuk belajar tentang bagaimana mengemudi yang baik, bagaimana mengenal kendaraan, apa itu pilar A, pilar B, pilar C dalam sebuah kendaraan. Ini tidak cukup diberikan, tidak cukup mendapatkan edukasi terkait dengan hal tersebut. Sehingga berbicara tentang road safety bisa jadi bias gitu kan. Belum tentu bahwa pria sudah pasti nyetirnya lebih baik daripada wanita. Buktinya juga ada pembalap tadi kan, kira-kira seperti itu. Baik, saya kembalikan ke Pak Sigit, monggo Pak Sigit. Iya, baik, benar sekali Pak Rian. Jadi artinya tadi juga Bu Elizabeth juga nyebutin kompetensi juga, terus Bu Dewi juga nyebutin bahwa ada memang perlu kesetaraan gender, artinya juga edukasi juga. Sempat tadi Bu Dewi juga jelasin pengalaman dia waktu masih bersekolah bahwa mereka mendapatkan pengajaran safety driving sendiri juga masih dalam usia sekolah. Saya rasa ini juga bisa membuat dalam hal safety driving juga membuat ini menjadi setara, Pak. Artinya nggak semena-mena, artinya mungkin ya ungkapan yang di awal tadi sein kanan belok gini, nggak semua orang juga, nggak semua gender, nggak akan mengena ke semua gender juga artinya. Ya. Baik, sebagai simpulan mungkin bisa disampaikan dari Bu Dewi, mungkin ada simpulan Bu untuk tema spesial Hari Kartini untuk bincang-bincang kita hari ini. Ya, kesimpulannya hari ini Kartini ya bahwa peran perempuan di masa ini sekarang ini sudah banyak berubah ya Mas ya,
dan anggapan bahwa perempuan itu kedudukannya tidak sama atau tidak diberikan kesempatan yang setara dengan laki-laki itu juga nggak benar, karena banyak sekali jabatan lowongan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dominasi oleh laki-laki, tapi sekarang sudah banyak juga dikerjakan oleh wanita. Juga banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dengan specialty yang khusus seperti mekanik, mungkin kerja seperti yang Ibu Elizabeth tadi bilang di RIG, gitu ya, mungkin juga di masalah IT, itu semua sudah bisa dikerjakan oleh wanita. Mungkin kayak kasusnya tadi untuk bagian procurement, kenapa banyak wanitanya, mungkin karena wanita mungkin lebih teliti, lebih sabar, mungkin mendengarkan keluh kesah, mungkin seperti tadi yang dibilang masalah driver, yang mungkin laki-laki itu kurang punya kesabaran itu gitu. Jadinya mungkin kalau supirnya mau marah-marah, ya perempuannya yang dengerin aja, kan lama-lama jadi nggak enak. Itu persepsi saya. Dan di kedepannya tentang safety driving itu mungkin bisa dilakukan di sekolah-sekolah lebih baik lagi. Mungkin Masnya bisa bikin artikel juga yang menarik tentang, kadang-kadang perlu loh Mas artikel untuk gimana sih baca Google Map yang baik, karena kan banyak sekali gitu loh Mas. Oh, Google Map nggak tahu ya, maaf, yang gila atau kita yang terlalu bego sampai kita salah jalan. Sebenarnya jalannya itu udah ditutup udah lama, atau tiba-tiba gimana sih cara memperbandingkan kalau lewat jalan sini lebih cepat 7 menit, lewat jalan sana lebih lama 30 menit. Itu kan nggak pernah ada artikel atau dibahas mengenai hal itu. Terutama buat kita perempuan-perempuan yang pengen cepat, nggak pernah datang ke daerah itu, dan safe. Itu aja, Mas. Baik, ya, terima kasih Bu Dewi. Silakan dari Bu Elizabeth sebagai penutup. Iya, ini nutupnya gimana ya? Karena pembicaraan kita sudah cukup lebar dan luas begitu. Dan beberapa topik juga udah sempat disenggol tadi ya. Tetapi ya untuk kesetaraan gender itu saya rasa selain memberikan ruang dan kesempatan yang sama baik untuk laki-laki dan perempuan, sejauh ini kita bisa melihat bahwa laki-laki dan perempuan punya semacam karakteristik yang saling melengkapi sebetulnya. Kayak tadi Bu Dewi bilang ya, kalau perempuan mungkin lebih sabar, lebih hati-hati begitu ya. Sementara laki-laki mungkin punya kemampuan untuk lebih jeli melihat hal-hal yang sifatnya teknis dan sebagainya. Nah, kalau saya rasa melalui gender equality itu, kesetaraan gender itu berarti juga sebetulnya kita bisa belajar satu dengan yang lain, saling saling belajar untuk kedua belah pihak. Laki-laki mungkin bisa belajar banyak hal dari perempuan mengenai kesabaran, ketelitian, sense of panik tadi itu begitu ya. Tetapi dari sisi yang perempuan mungkin juga yang perempuan bisa belajar banyak tentang hal-hal yang sifatnya lebih teknikal, lebih logik, yang sistemnya seperti apa, prosesnya seperti apa, itu mungkin yang kita bisa pelajari juga dari kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki. Itu dari segi kesetaraan gender dalam kaitannya berkendara. Lalu untuk yang dari segi safety-nya, ya saya setuju bahwa ternyata sepertinya kita butuh ya pembelajaran, edukasi, kalau bisa lebih dini lebih baik. Nah, sekarang medianya juga sangat beragam. Kita bisa nggak cuman pembelajaran itu berarti harus ikut training di kelas, tetapi bisa juga melalui raising awareness dari mungkin Instagram, dari mungkin Facebook, mungkin webinar, mungkin website. Banyak yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang road safety itu tadi. Sehingga pemahaman tentang road safety itu bisa dipahami juga oleh semua pihak. Nggak cuma laki-laki aja yang bisa menguasai paham benar tentang road safety, tetapi yang perempuan pun juga bisa akhirnya mempelajari hal yang sama dan berkembang dari situ.
Dan saya rasa untuk road safety itu bukan masalah tugas satu atau dua institusi atau pihak, tetapi semua pihak yang terkait dalam pendidikan, dalam memberikan informasi, memberikan layanan. Jadi nggak cuma sekedar dinas yang terkait dengan lalu lintas jalan raya saja yang harus memberikan pemahaman tentang itu, tetapi mungkin seperti pengalamannya Bu Dewi dari sekolah bisa, dari Truck Magazine juga bisa, begitu, dan dari banyak pihak. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Bu Elizabeth. Jadi benar tadi informasi. Mungkin dari Pak Rian ada penutup, Pak? Baik, terima kasih Pak Sigit, terima kasih Bu Dewi dan Ibu Elizabeth. Sobat Trackback sekalian, sharing kita hari ini lumayan padat dan tentunya cukup seru. Hampir 2 jam tidak terasa. Lebih seru dibandingkan yang biasa-biasanya. Karena tamu kita hari ini dua-duanya ibu-ibu yang dengan pengalaman yang keren sekali bisa membuka mata kita di hari ini. Terkait road safety, segala sesuatu kalau berbicara tadi bahwa sen kiri belok kanan itu adalah masalah skill, masalah kebiasaan, masalah kemampuan berkendara yang seharusnya itu bisa dipelajari oleh kedua belah pihak. Bukan hanya disalahkan kepada ibu-ibu, tapi juga bapak pun juga punya masalah yang sama ternyata. Artinya ketika kompetensi ini tidak dijalankan atau tidak belajar untuk mendapatkan kompetensi ini secara bersama-sama, tidak mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh kompetensi, sampai kapanpun ya lalu lintas kita akan tetap seperti ini. Kita tidak akan dapat menciptakan jalanan Indonesia yang lebih selamat, yang lebih aman dan berkeselamatan. Seperti yang disampaikan oleh para ahli HSE, para ahli K3 seringkali menyampaikan bahwa keselamatan itu rumusnya 3E. Engineering, education, dan enforcement. Tapi tentu saja kita juga harus mengingat 1E lagi yang seharusnya kita bisa terapkan, yaitu everyone. Bahwa keselamatan itu tidak hanya untuk education, engineering, dan enforcement, tapi juga for everyone. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Sigit. Baik. Sobat Trackback, itulah tadi bincang kita hari ini, selalu jaga kesehatan dan keselamatan dimanapun dan kapanpun. Sampai jumpa di Trackback Talkshow berikutnya. Sampai jumpa. Selamat siang. Terima kasih Bu Elizabeth, Bu Dewi juga. Terima kasih juga. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih.